Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini saya ingin berbagi tentang prinsip hidup di dalam Kristus. Mungkin saudara bertanya hari ini, kalau saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah menjadi orang percaya, seperti apakah saya hidup di dalam Kristus, atau bagaimanakah saya hidup di dalam Kristus? Hari ini firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ayat ini tidak asing lagi bagi kita. Ayat ini sudah menjadi hafalan bagi kita. Demikian kata firman Tuhan. Jadi barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ayat ini sebenarnya sudah jelas dikatakan bahwa hidup di dalam Kristus seperti apa. Hidup di dalam Kristus itu seperti apa, dan bagaimana kita supaya hidup di dalam Kristus. Dikatakan apa? Jadi barang siapa ada dalam Kristus, barang siapa, siapapun yang ingin hidup dalam Kristus, siapapun yang ingin menjadi pengikut Kristus, siapapun yang ingin menjadi orang Kristen, ia adalah ciptaan baru. Saudara, dikatakan kalau kita hidup di dalam Kristus, kita harus menjadi ciptaan baru. Untuk bisa menjadi ciptaan yang baru, dikatakan yang lama sudah berlalu. Harus ada keputusan yang kita harus ambil hari ini. Kalau kita sudah hidup dalam Kristus, mungkin kita dulu adalah pemabuk, kita mungkin dulu adalah orang yang mencintai pesta pora, kita mungkin dulu orang yang suka mengeluarkan perkataan kotor, kita mungkin dulu menjadi orang yang gampang emosional, kita mungkin dulu menjadi orang yang gampang iri, dendam, benci, dan lain sebagainya. Dan ini harus kita tinggalkan. Yang lama harus berlalu. Yang lama sudah harus kita tinggalkan. Yang lama sudah harus kita lepaskan. Yang lama sudah harus kita kuburkan. Ini adalah bicara tentang keputusan. Ini adalah bicara tentang komitmen kita, komitmen di pihak kita. Kalau kita ingin hidup di dalam Kristus, kalau kita ingin tinggal di dalam Kristus, kita nggak boleh membawa pola hidup kita yang lama. Kita nggak boleh membawa cara hidup kita yang lama. Kalau kita ingin melayani, kita nggak bisa melayani dengan pola kita yang lama. Kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan untuk melayani di ladangnya, kita nggak bisa hidup dengan pola yang lama. Karena dengan pola yang lama kita akan bertentangan dengan pola Kristus. Itu sebabnya dikatakan pola Kristus atau hidup di dalam Kristus itu adalah baru. Sesuatu yang belum pernah saudara lakukan, sesuatu yang belum pernah ada. Itu sebabnya ketika saudara melakukan hal yang Kristus lakukan, maka dunia akan menghina saudara. Dunia akan mengatakan saudara adalah orang so-rohani, saudara adalah orang yang sombong, saudara akan dihakimi, saudara akan difitnah. Kenapa? Karena kita harus berani mengambil keputusan dan kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama. Barulah yang baru itu datang. Yang baru dalam Kristus adalah apa? Mungkin kita dulu adalah orang yang malas berdoa. Kita mungkin dulu adalah orang yang tidak pernah beribadah. Kita mungkin dulu adalah orang yang sulit mengampuni. Kita dulu adalah orang yang mungkin gampang meledak. Tetapi kalau kita sudah ada dalam Kristus, kita sudah hidup dengan pola yang baru, maka kita belajar mengampuni. Kita belajar mengampuni. Mengapa kita belajar mengampuni? Karena kita ada dalam Kristus. Asalkan kita punya kerinduan, maka Kristus akan memampukan kita. Melalui kerinduan itu, maka kita akan mampu mengampuni. Kalau kita dulu adalah orang yang gampang emosi, ketika kita ada dalam Kristus, kita mulai mau menguasai diri kita. Kalau kita dulu adalah orang yang mabuk,
Kita adalah orang yang gampang mengeluarkan perkataan kotor. Ketika kita ada di dalam Kristus, perkataan kita penuh dengan kebenaran. Perkataan kita penuh dengan berkat. Mengapa? Karena mulut kita yang dahulu kita pakai untuk hal-hal yang najis, bahkan kita menajiskan diri kita dengan perkataan kita sendiri. Tetapi ketika kita dalam Kristus, mulut kita pakai untuk memuji Dia. Mulut kita pakai untuk memberitakan Injil. Mulut kita pakai untuk mengajari orang lain, menasihati orang lain, bahkan memberkati orang lain lewat perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita yang penuh dengan kebenaran. Kita mungkin dulu adalah orang yang cepat, suka berkelahi, gampang panas. Sekarang kita menjadi orang yang sabar. Kita menjadi orang yang menjadi penenang, menjadi orang yang membawa damai. Kita dulu mungkin adalah orang yang mungkin suka mencuri, tapi sekarang tangan kita bekerja keras untuk memberkati orang lain. Kalau dulu kaki kita sering kita pakai untuk menendang orang lain, kaki kita mungkin kita pakai untuk berjalan ke tempat-tempat yang jahat, tapi sekarang kaki kita melangkah ke tempat-tempat ibadah, ke tempat-tempat orang susah. Kita melangkah, kita melihat, kita memperhatikan, dan kita digerakkan oleh Kristus untuk bagaimana kita memberkati orang-orang yang susah. Bagaimana kita memberitakan Injil kepada mereka yang membutuhkan kabar baik dari kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati, itulah kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kita mulai belajar mengasihi. Kita mulai belajar untuk menyembah Tuhan. Kita mulai belajar untuk memberitakan Injil. Kita mulai belajar untuk memberkati orang lain. Itulah kehidupan yang baru. Kalau kita mau hidup di dalam kehidupan Kristus, maka kita harus tinggalkan. Semua itu harus berlalu. Dan biarlah kehidupan Kristus tidak sekedar menjadi sebuah baju, ya, jubah, tetapi ini menjadi gaya hidup di dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan berkata, dari dalam hidup kita akan menjadi surat yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang, yang dicium. Perbuatan-perbuatan manis, perbuatan-perbuatan yang harum, karena kita hidup bukan lagi pada pola yang lama, tapi dalam pola yang baru, yaitu pola Kristus. Saya percaya kalau pola Kristus adalah hidup kita, kita tidak perlu harus memperkatakan, tetapi hanya lewat kehidupan kita, pola kehidupan kita, perilaku kita setiap hari, Kristus akan terpancar dari hidup kita. Kristus akan nampak dari hidup kita. Dan ketika orang lain melihat kehidupan kita, maka mereka memuliakan Tuhan. Ketika orang lain melihat hidup kita, maka orang itu akan bertobat. Orang itu akan mengalami kasih karunia, karena kita menghidupi kehidupan di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati buat saudara-saudara sekalian. Haleluya.